Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, warga Jemaat GKE Immanuel Kumai dimanapun berada. Pada saat ini kita berjumpa di dalam kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah secara online pada hari Minggu 24 Januari 2021. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan juga cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan juga makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan juga oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait pertama hingga baitnya yang kedua, nama Yesus termulia. Menyebarkan keselamatan.
kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 85. Baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Karena Kasih-Nya. Kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan juga ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan juga terhadap Engkau. Kami lupa untuk berbelas kasihan terhadap sesama seluruh ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, Mazmur pasal 62,
ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 62 ayat 5 hingga ayat 12 dengan judul perikop perasaan tenang dekat Allah. Demikian firman Tuhan. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada rampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
kita masuk dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKI firman Tuhan di hari Minggu ini 24 Januari 2021 terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal pertama ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang sungguh teramat baik, yang sudah memberkati kehidupan kami umat yang percaya kepadamu. Dengan kuasa roh yang sangat kudus itu pula, pada saat ini kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun, kuasai, arahkan kami agar hikmat Tuhan berupa firman-Mu yang pada saat ini juga akan kami dengarkan. Boleh kami mengerti, pahami, dan laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang sungguh teramat baik. Amin. Markus pasal pertama ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita telah memahami, bahkan memang mengikuti dengan khusyuk dan juga baik bacaan firman Tuhan sekaligus perenungan firman Tuhan di hari Minggu ini dari Markus pasal pertama ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Panggilan untuk bertobat, percaya dan mengikut dia telah dinyatakan Tuhan Yesus sejak ia mulai memberitakan Injil. Dia berkata dalam Markus pasal pertama ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah itu ketika ia sedang berjalan menyusur danau Galilea serta melihat Simon dan Andreas, Yesus juga berkata kepada mereka ayat 16 hingga 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pernyataan Tuhan Yesus itu, kita dapat belajar 3 tahap panggilan Yesus. Sekali lagi kita dapat belajar 3 tahap panggilan Yesus. Panggilan untuk bertobat, setelah bertobat percaya, dan setelah percaya juga kita mengikut Yesus itu. Nah, yang pertama kita dipanggil untuk bertobat. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat. Ini sudah jelas di dalam ayat 15. Bacaan kita Markus pasal pertama. Nah, pertobatan adalah keadaan di mana seseorang itu berdosa, menyesal karena dosa-dosanya yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan juga adanya gerakan Roh Kudus. Sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata Ibrani dalam perjanjian lama untuk bertobat itu adalah yuf, yang berarti berputar, berbalik kembali, dan hal ini mengacu kepada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Dan di dalam perjanjian baru juga ada 2 kata Yunani untuk pertobatan. Perkataan pertama ialah, Bapak Ibu pasti kenal, metanoia, yang berarti perubahan hati.
yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan, serta berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Nah, perkataan kedua adalah epistrope. Ini artinya kembali, berputar, meninggalkan jalan sekarang dan berniat untuk menjalankan hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan pada satu pihak ini adalah pilihan kita. Tetapi pada sisi yang lain, pertobatan ini juga merupakan karunia Allah, sebab dialah yang menarik hati manusia. Karena pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tanpa anugerah Allah tidak mungkin kita bisa mengalami pertobatan sejati. Sebab Alkitab menulis, tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan, maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemudian yang kedua, setelah kita bertobat, yang kedua kita dipanggil untuk percaya. Dan Bapak Ibu dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan untuk bertobat dilanjutkan dengan panggilan untuk percaya. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 15, sekali lagi saya kutip, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inti dari Injil itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Ditegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 hingga 5. Bapak Ibu bisa baca. Karena kasihnya yang besar, ia telah berinkarnasi menjadi manusia, rela mati untuk menyelamatkan manusia berdosa, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita dikuatkan, diteguhkan lagi, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Percaya kepadanya itu sangat penting dan nantinya membawa kita untuk mendapatkan bagian dalam karya keselamatannya. Roma 10 ayat 9. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Bertobat harus dilanjutkan dengan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan abaikan panggilan untuk percaya. Percayalah kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi saudara. Itu yang kedua, percaya. Dan yang terakhir, ketiga, kita dipanggil untuk mengikut Dia. Kita bukan saja dipanggil untuk bertobat dan percaya, Bapak Ibu, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga dipanggil untuk mengikut Dia. Acuan kita adalah ayat 17 dari Markus pasal pertama. Mengikut Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia. Yaitu belajar dari ajarannya, belajar dari kehidupannya, belajar dari pelayanannya, dan terlebih lagi belajar dari pemberitaannya. Dengan demikian kita menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan Yesus berarti mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Orang-orang yang mengikut Dia bersedia memikul kuk dan belajar kepadanya. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Mereka juga memiliki kerelaan untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan mengikut Dia. Markus 8 ayat 34. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Dia akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Mereka bukan saja berakar, bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu terkasih, kita dipanggil untuk bertobat, percaya dan mengikut Dia. Oleh karena itu, janganlah berhenti pada tahap panggilan untuk bertobat dan percaya saja. Tetapi hendaklah kita juga meresponi panggilan untuk mengikut Dia. Dan dengan demikian, kita menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah
menguatkan kami. Kami selalu dimampukan untuk masuk ke dalam pertobatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kehidupan kami jauh dari hal yang tidak sempurna. Kami percaya kepadamu. Dan bukan hanya itu saja, kami dimampukan untuk segera mengikut Yesus. Hal inilah yang memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk selalu dan terus berserah kepada Tuhan. Untuk tidak meninggalkanmu. Begitu banyak beban, pergumulan, permasalahan, kepenatan yang kami rasakan. Kami sering kali lari kepada hal-hal lain, kuasa-kuasa lain. Tapi yang kami dapatkan adalah kesengsaraan. Yang kami dapatkan adalah kepanikan. Yang kami dapatkan adalah rasa frustasi. Kami tidak puas sehingga senantiasa mencari-cari hal yang boleh menolong, memuaskan kami. Tapi dari firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, memampukan kami untuk senantiasa bertobat, percaya, dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Inilah tugas kami, seperti para murid pertama yang Engkau panggil dan utus. Mereka meninggalkan segala apapun yang mereka hidupi, nikmati untuk mengikut-Mu. Jadilah ya Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami mulai pada saat ini juga. Tidak ada keraguan di dalam diri kami untuk terus percaya mengikut-Mu sampai selama-lamanya. Bapa yang sungguh teramat baik, pada saat ini pula kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kami bersyukur bahwasannya Engkau sendiri yang senantiasa memberkati, melindungi, menguatkan pemerintahan kami. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu semuanya berdampak di tengah kehidupan kami di bumi Indonesia ini. Dan secara khusus juga kami berdoa, kami prihatin untuk keadaan Indonesia tahun 2021 ini, seperti menjalani menapaki anak tangga. Begitu banyak hal yang terjadi, dimulai dari peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Kemudian juga banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, longsor di Sumedang, awan panas Semeru, dan juga erupsi Merapi. Oh Tuhan yang sungguh teramat baik, kasihanilah kami. Di tengah keprihatinan kami pula, kami diingatkan untuk berseru kepadamu. Kami diingatkan juga akan sikap perbuatan kami selama ini. Apakah telah berkenan di hadapan Allah dan melalui berbagai peristiwa yang terjadi di bulan Januari 2021 ini. Kami belajar untuk selalu dan semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan secara khusus kepada mereka yang tertimpa musibah, di dalam kedukaan mereka, kesedihan mereka. Lawatlah mereka, Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Kuatkan mereka. Biarlah senantiasa mereka terus bersemangat. Di tengah kealpaan, kedukaan yang mereka rasakan pula, kasih penyertaan Tuhan tetap menyelimuti mereka. Pertolongan Tuhan sungguh teramat nyata dan baik. Engkau mendatangkan para donatur ataupun orang-orang yang tergerak, yang meringankan beban mereka, yang juga boleh merasakan kesesakan, kesedihan mereka. Apapun yang senantiasa mereka perlukan di saat-saat mendesak seperti ini pula, tangan Tuhan memberkati orang-orang pilihan-Mu untuk juga boleh berkontribusi, berbela rasa,
bersimpati, bahkan empati, menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memohon, biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan bagi pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, untuk segera bangkit kembali, membangun beberapa hal yang telah rusak ataupun luluh lantak akibat bencana, akibat longsor dan lain sebagainya. Kami memohon pula, biarlah sebagai bangsa Indonesia di tengah musibah atau kedukaan yang kami rasakan, kami tetap memiliki sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami tidak sendiri, sebab Engkau mengutus hamba-hambamu, orang-orang pilihanmu, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan biarlah Bapa di sorga, keberadaan mereka di dalam kesakitan, di dalam kesusahan, kedukaan mereka tidak Tuhan biarkan. Tetapi Tuhan memiliki rencana rancangan yang cukup teramat indah. Di balik semua kedukaan, di balik semua kesusahan, kami yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Ajar kami berharap terus kepada Tuhan Yesus Kristus yang baik. Ajar pula kepada kami melalui berbagai peristiwa yang tengah terjadi ini pula, kami tidak menyombongkan diri kami. Kami tidak merasa ego. Kami tidak merasa paling hebat. Tetapi segala sesuatunya mempunyai maksud. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan kesadaran bagi kami untuk semakin bijak dan berhikmat di dalam kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami serahkan keberadaan seluruh sidang Jumaat-Mu GKI Immanuel Kumai di mana-mana tempat. Melalui peribadahan seperti ini pula, kerinduan kami terobati. Sebab begitu lama kami tidak bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang indah, gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kumai. Tetapi hal ini bukan lagi merupakan alasan bagi kami untuk tidak mau bersekutu kepadamu. Melalui peribadahan seperti ini pula kami belajar untuk tetap taat, setia, percaya, mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun ketika kami boleh mencoba masuk, menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ada begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan juga kesusahan. Dan seringkali kami merasa menggerutu dan memberontak. Oh Allah yang sungguh teramat baik, kami memohon teguhkanlah hati iman percaya kami. Berikan kekuatan pengertian bagi kami bahwa seperti inilah mengikut Kristus. Kami tidak akan tercerai-berai. Kami tidak akan hancur. Kami senantiasa boleh menjalani semua yang terjadi dengan pertolongan tangan kuasa penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan juga kehidupan perkembangan anak-anak yang kami miliki, baik mereka yang menjalani masa-masa pendidikan di tingkat yang paling rendah, TK, SD, dan seterusnya. Meskipun mereka menjalani masa-masa pendidikan secara daring, biarlah semangat yang berasal daripada Tuhan memotivasi mereka terus-menerus untuk terus berkarya. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kepintaran bagi mereka. Berkati para orang tua di dalam mencari nafkah, dan ingatkan pula kepada kami orang tua untuk tidak tergerus dengan kesibukan kami, tetapi senantiasa mengambil kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Kristus di tengah kehidupan rumah tangga kami, sehingga keluarga kami merasakan sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bagi sidang Jumaat-Mu yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang diderita, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menyembuhkan bahkan memulihkan. Begitu pula untuk saudara-saudara kami yang di dalam masa-masa pemulihan, penyembuhan akibat COVID-19, baik yang ada di rumah sakit
ataupun melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jangan biarkan semangat mereka kendur. Biarlah senantiasa mereka termotivasi. Biarlah terus-menerus imun tubuh mereka semakin baik dan meningkat sehingga kesembuhan sejati Tuhan nyatakan. Berikan kekuatan, pemahaman, pengharapan di dalam iman percaya mereka bahwa semuanya akan segera berlalu. Dan kesembuhan sejati Tuhan nyatakan. Untuk tenaga medis di mana-mana tempat, kami juga bawakan keberadaan mereka. Bahwasanya begitu berat tugas mereka. Keluarga mereka tinggalkan. Oh Allah yang sungguh teramat baik, biarlah damai kasih penyertaan Tuhan tetap melingkupi kehidupan mereka. Engkau menjauhi mereka dari hal-hal yang tidak baik dan terus-menerus. Di tengah bahaya yang terus mereka hadapi, mereka tidak gentar sebab senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk menjaga, memelihara, bahkan juga mendorong kesembuhan mereka yang mengalami COVID-19. Diberkatilah kehidupan para tenaga medis. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk janda, duda, anak yatim, piatu dimanapun mereka berada. Tiang awan dan tiang api Engkau tempatkan untuk senantiasa memberikan mereka semangat, memberikan mereka perlindungan, sehingga di dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu tidak gentar, tetapi berharap kepada Tuhan, semuanya Tuhan rencanakan cukup teramat indah. Bapa di sorga, untuk berbagai pergumulan, permohonan yang kami tuangkan di dalam kesempatan ini pula, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sidang jemaatmu GKI Immanuel Kumai. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkannya. Ajar kepada kami untuk tidak ragu. Ajar kepada kami untuk tidak cemas. Ajar kepada kami untuk tidak bergerutu, tetapi berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk bersabar, menanti jawaban indah yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sampai untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan persembahan syukur kita diiringi dengan nats pengantar dari Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan diakhiri dengan menyanyi haleluya sebanyak 3 kali. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah online Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati. Yesus